Kita kampanyekan tentang tumbuh kembang anak ini harus kita rebut sisa waktu yang ada ini. Bagi saya itu masih ada waktu. Yang namanya Bunda PAUD ini akan membantu urusan-urusan PAUD sampai ke pelosok desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Singkong dan Kopi. Alhamdulillah kita bertemu kembali dan season kali ini luar biasa. Seorang ibu yang cantik dan kami bersahabat lama. Hari ini kami akan membicarakan persoalan pendidikan. Bu Dr. Dwi Astuti. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau di Dewan Lingkungan, beliau adalah dosen dan Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan ya. Oke. Hari ini kami ingin membicarakan yang cukup penting dan ini semestinya para pemerhati sore hari ini, terutama ibu-ibu dan bapak-bapak yang putra-putrinya masih sekolah, bagaimana pasca COVID-19? Bagaimana mereka, bagaimana kondisi mereka dan gambarannya ke depan bagaimana dan apa yang harus Bapak Ibu lakukan di rumah terhadap anak-anak kita yang tentunya sudah tidak bisa belajar seperti kita dulu. Monggo Bu Dwi. Ini batasan untuk anak usia dini ya? Ya, dini. Oke. Bapak Norman dan juga para pemirsa sekalian, saat ini yang kita bahas adalah berkenaan dengan anak usia dini ya. Saya di Ketua Forum PAUD Jawa Timur. Jadi kalau bicara anak usia dini pasca pandemi ya. Saat pandemi mungkin kita sangat prihatin, porak-poranda semua kondisi perekonomian, terutama pendidikan ya, dan kesehatan kita. Tapi kali ini karena saya diundang karena urusan pendidikan, maka saya berbicara tentang pendidikan anak usia dini. Berbicara anak usia dini itu tentu tidak lepas dari urusan tumbuh dan berkembang. Ya, tumbuh dan berkembang. Karena posisi 0 hingga 6 tahun ini adalah usia-usia yang spesial. Tapi kalau menurut para ahli 0 hingga 8 tahun Pak Norman. Jadi 0 hingga 8 tahun itu usia yang sangat strategis. Fondasi menyiapkan generasi penerus bangsa itu diawali 0 hingga 8 tahun. Berarti ini melewati usia SD juga. Ya, artinya ada keberlanjutan, ada keberlanjutan pendidikan, keberlanjutan tumbuh kembang. Nah, posisi pandemi ini memporak-porandakan semua urusan, terutama urusan anak usia dini, karena ingin sekali kita menyiapkan bagaimana generasi yang berkualitas ke depan. Apalagi kita tahu bahwa tahun 2030 itu adalah melonjaknya jumlah usia produktif. Nah, bagaimana dengan anak usia kita, anak usia dini kita? 2045 adalah usia emas bagi Indonesia. 100 tahun Indonesia merdeka. Tentu menyiapkannya ya mulai sekarang ini 2021. Bagaimana nasib mereka sedangkan pandemi ini menyisakan banyak masalah. Menyisakan banyak masalah, tentu kita tidak akan terpuruk merasa ngenes enggak lah ya. Kita tetap harus bangkit. Apa yang harus dilakukan oleh para orang tua, apa yang harus dilakukan oleh para guru. Ini menjadi sangat penting. Cobalah kita menengok ya. Kita menengok kondisi tumbuh kembang anak kita. Kami Forum PAUD lagi melakukan riset menengok tumbuh kembang anak saat pandemi. Nah, ini posisi finishing dari tulisan kita. Kami sudah ketemu dengan 38 kabupaten kota dan juga kita sudah turun ke lapangan untuk observasi lapangan, melakukan pendampingan ke 2 Bakorwil. 1 Bakorwil itu isinya ada 8 kabupaten kota, ada yang 7 kabupaten kota.
Nah, dari 38 yang sudah kita undang, kita beri kuesioner, kita tanya tentang tumbuh kembang anak sebetulnya bagaimana, apakah ada persoalan? Jawabannya tentu, iyalah Bu, ada persoalan gitu, ada persoalan, benar. 24 jam itu biasanya ya, kalau 24 jam itu biasanya kalau ketemu di sekolah, kalau ketemu di sekolah itu 2,5 jam atau 3 jam di sekolah. Maksimum 3 jam 4 jam Ya, ya. Oke. itu di Di usia itu, sekolah. di usia Di itu. usia PAUD ya. Iya. Kalau taman pengasuhan anak mungkin mulai jam 7 sampai jam 3 sore atau jam 4 sore nambah jam ibunya karena kerja begitu. Tapi kalau PAUD pendidikan usia dini mulai playgroup, terus TK paling-paling lah 2,5 jam 3 jam itu. Iya. Tapi kalau sampai full day ya berarti dia sampai jam 3 sore. Artinya bertemunya dengan guru, bertemunya dengan teman-temannya ini sesuatu Sangat yang minim sekali. sangat berkualitas ketemu mereka sebetulnya lah. Kondisi pandemi akhirnya mereka kan tidak sekolah. Mereka ada Ya. di rumah. Tidak ada tatap muka kan begitu. Tidak ada tatap muka, ketemunya dengan para orang tua. Tapi seringkali pangapunten orang tua juga karena kesibukan, satu juga karena kesulitan apa yang harus saya berikan kepada anak-anaknya, itu akhirnya monoton, ketemunya ini tidak berkualitas. Bisa jadi karena capek untuk ketemu dengan anak, yang dilakukan apa? Akhirnya anak-anak dipegangi HP. Smartphone, ya. Akhirnya dipegangi HP, akhirnya anak-anak buka HP terus. Ini dampaknya apa ini? Luar biasa, akan ada pengaruh besar terhadap penggunaan HP. Anak yang duduk saja, diam, terus melihat HP. Yang bergerak apanya? Jarinya. Nah, terus mata ini satu titik. Tentu ini menjadi masalah bagi tumbuh kembang anak. Masalah begitu perkembangan. Sedangkan anak usia dini 0 hingga 6 tahun ini dia harus bergerak semua. Karena pergerakan badan anak ini pasti akan nyambung kepada Otak. Ya. otak anak begitu. Artinya begini Bu Dwi, bahwa di usia itu kan sangat baik sekali ketika anak-anak motoriknya terus bergerak. Kan begitu. Nah sekarang dipaksakan hanya cuman di lingkup rumah saja. Di lingkup rumah pegang HP lagi. Pegang HP lagi, oke. Jadi ini yang menjadi masalah yang harus dicermati oleh para orang tua. Dan saat ini kita berharap di tahun 2022 ini saya sudah tahu ya, ada SKB 4 Menteri yang akan memperbolehkan sekolah tatap muka hingga 50%. Maka ini adalah sesuatu yang penanda bagus ya. Berharap semoga pandemi ini betul-betul tidak akan muncul. Amin ya. Semoga ini betul-betul tidak akan muncul lah pandemi, sehingga anak-anak bisa kita rebut kembali. Kita rebut kembali tumbuh kembang anak-anak yang kemarin sempat 2 tahun. 2 tahun ini nggak tanggung-tanggung, cukup lama. Bu Dwi, berarti ketika di usia PAUD itu sebenarnya bukan materi pelajaran, tetapi tumbuh kembang itu secara spesifik. Bagaimana penjelasannya Bu Dwi? Tumbuh kembang itu di usia PAUD itu. Anak itu kalau tadi bicara belajar, anak itu bermain itu sudah belajar. Dia bergerak itu sudah dia tumbuh dan berkembang gitu. Adaptasi begitu ya? Dia adaptasi dan dia bahkan bisa menggerakkan semua motoriknya, semua otot-ototnya itu tergerak. Jadi berharap betul bahwa anak-anak ini dia akan tumbuh karena dirinya bergerak. Jadi yang siapa yang menstimulasi? Ya orang tuanya. Sebetulnya kalau bicara anak usia dini itu sebetulnya sangat mudah. Sebetulnya sangat mudah, karena apa? Yang dibutuhkan anak cuman bagaimana dia senang. Saya yakin gitu ya. Happy. Bagaimana orang tua membuat anak senang? Kira-kira dengan apa ya? Sebetulnya itu gampang bagi orang tua. Yang terganggu sebenarnya adalah psikologi kan? Oh iya, psikologi terganggu. Baik. Para pemirsa sekalian, Singkong dan Kopi, sederhana banget pembicaraan sore kita. Tetapi apabila kita pikirkan bahwa di depan kita sekarang sudah akan muncul masalah-masalah. Sesuatu tadi yang disampaikan oleh Bu Dwi, harapan negara kita, harapan bangsa kita bahwa 2030, kalau sekarang usia anak itu sudah sekian, berarti ditambah sekian tahun, berapa usia mereka dengan
kondisi yang berangkat seperti ini kan begitu. Kembali Bu Dwi, kalau anak harus pegang gadget. Kemarin kami berdiskusi dengan Dr. Hardian, ahli spesialis daripada bedah saraf. Ternyata juga membawa dampak terhadap gadget itu sendiri. Bukan persoalan dia ketika dia pakai, tapi penggunaannya. Nah ini saya bayangkan, saya terkejut, Bu Dwi menyampaikan seperti ini, saya komparasikan dengan informasi dokter tadi, dan itu anak-anak tanpa dilindungi, diprotek ini, bagaimana Bu Dwi? Wah, ini bahaya banget ya. Jadi ini akhirnya kita setelah bicara tumbuh kembang ini ya, sebetulnya bicara tumbuh kembang ini belum tuntas karena harus dituntaskan apa yang harus dilakukan orang tua. Nah sekarang ini kita sudah bicara tentang bahaya gadget ya. Yeah. Satu, saya pribadi tidak merekomendasikan anak PAUD dipegangi gadget. Yeah. Apalagi tanpa kontrol orang tua. Nah, apalagi tanpa kontrol ya. Satu sisi memang kita butuh akan merebut kembali usia emas anak itu supaya tumbuh kembangnya tadi itu tetap akan terangkat ya, terstimulasi dalam panjang waktu 0 hingga 8 tahun. Ini masih harus kita rebut karena 2 tahun kemarin kondisi pandemi ini sempat terhambat. Maknanya tidak maksimal. Mestinya kan anak bisa cepat tumbuh kembangnya dengan dia bergerak, dengan bermain dengan gurunya, bermain dengan teman-temannya. Akhirnya terhambat betul karena dia di lingkup kecil di rumah itu pun boring, akhirnya dia pegang gadget. Nah, gadget dia buka HP dan dia terus dalam satu titik mata ini memandang. Bayangkan jika panjenengan saja sendiri buka HP 1 hari penuh, makan lupa. Coba kadang usia ini ya, usia kita betul. Anak-anak ini kalau sudah pegang HP sudah lupa makan, Pak Norman. Ini sudah bicara apa? Tumbuh. Ini mengganggu tumbuhnya karena dia makan aja sudah susah. Mestinya dia ada sisi kemandirian yang akan kita bangun ya. Oke anakku, kita ingin makan bersama-sama, mama aku didulang. Enggak, ayo kita makan sama-sama, mama juga butuh makan, kamu juga makan. Enggak mau, aku lihat HP. Akhirnya kan ini terganggu. 1, masalah kemandirian. 2, akhirnya mau didulang, mau dikasih makan, anak-anak enggak mau, aku mau lagi pegang HP nih loh, lagi asik. Lagi asik pegang HP, akhirnya enggak mau makan. Loh ini akhirnya penyebabnya nanti, apakah ada penyebab stunting? Salah satunya adalah pegang HP loh, bisa jadi. Karena apa? Dia nggak mau makan, akhirnya gizi buruk kan? Karena nggak mau makan, orang tua sudah kesulitan untuk itu. Nah maka ini adalah tantangan bagi orang tua untuk pandai-pandai menyingkirkan HP. Menyingkirkan HP dari anak-anak ini gimana caranya? Ya udah diajak jalan-jalan. Loh katanya nggak boleh bergerombol, kan nggak harus bergerombol. Ngajak jalan-jalan anak-anak kemana? Kondisi pandemi kita kan boleh lah keluar dengan pakai masker lah tetap begitu. Tapi biar anak-anak senang, apa yang harus kita lakukan? Saya yakin banyak caranya. Mbak Dwi ya. Saya sangat terkejut ketika bicara ini. Saya pikir semudah itu kan, karena melihat keceriaan mereka. Satu sisi hanya melihat keceriaan mereka, tetapi tanpa sadar bahwa kita menghadapi persoalan yang cukup besar kan begitu, akibat daripada persoalan pandemi. Pemirsa, ini bukan persoalan guru-guru yang ada di PAUD. Bukan persoalan sekolah, tapi ini adalah persoalan kita bersama, terutama orang tua, melihat persoalan ini bagaimana menyelesaikannya. Kembali kepada anak-anak kita. Ketika usia PAUD seperti itu, tentunya mereka seperti tadi yang Budi katakan, tumbuh kembang, bermain. Nah, ketika di sekolah mereka bisa bernyanyi. Lalu kalau seperti ini di rumah, apa yang harus dilakukan orang tua-tua kita ini? Yang sudah punya anak di usia 8 ke bawah, tahun ke bawah ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan orang tua? Orang tua harus pandai-pandai memanfaatkan hari-harinya bersama anak-anak. Karena sepanjang pandemi itu 24 jam anak-anak bersama orang tua. Kalau pada waktu tidak pandemi tentu 3 jam anak-anak bersama
gurunya di sekolah. Iya. Nah, mungkin sisa jamnya bisa bersama masyarakat atau teman-temannya. Tapi kalau pandemi, pasti orang tua kemarin itu bicaranya sudah nak di rumah saja, di sana masih ada pandemi ya. Sekarang saja karena kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Saya sih berdoa semoga pandemi ini segera tuntas. Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Insya Allah semoga saja pandemi sudah selesai gitu. Amin ya. Semoga kita doa bersama-sama seluruh masyarakat. Nah, cuman kita tetap hati-hati ya. Hati-hati, tetap pakai masker. Nah, bagaimana cara orang tua apa yang harus dilakukan gitu. Saya pernah kecil juga ya. Tentu sama kita sama kecil ya. Saya dulu itu senang ada air, saya main air. Kan begitu. Lompat-lompat gitu. Terus ada apa namanya ini saya kan punya adik gitu ya, ada adik saya itu selalu digendong pakai selendang gitu ya. Selendangnya itu yang pakai mainan, kadang saya sendiri tak cantolkan ke ranjang dulu itu kan tingkat ya, tak cantolkan gini, saya ikut ayunan gitu. Saya sendiri terus diayun karena adikku sudah tidur. Jadi aku sendiri ikut Usil mainan. Banget berarti ya. Jadi itu bagian yang membuat kita bahagia, bagian yang membuat para murid atau para anak usia 0 hingga 6 tahun ikut senang. Walaupun dia punya adik kecil, adiknya setelah diayun-ayun terus tidur. Nah, ganti aku nanti yang diayun-ayun sendiri kan gitu. Kalau tadi harapan Bu Dwi tentang persoalan ini adalah bagaimana orang tua. Sekarang kehadiran guru sendiri yang tanpa mereka ketemu. Kan kasihan juga harapan. Mereka tidak bisa berinteraksi. Tentu ada kerinduan kepada anak-anak, kerinduan terhadap tawa mereka, tangis mereka. Bagaimana Bu Dwi? Kalau itu para guru sudah berusaha maksimal, ada banyak cara yang beliau lakukan. Satu, pembelajarannya ada daring ya, ada daring. Satu, yang kedua adalah daring ini seringkali mendengar anak-anak ikut nangis, nggak siap dalam belajar misalnya. Tapi ada cara lagi lainnya yang membuat guru ini bisa ketemu anak, akhirnya ketemu satu persatu misalnya, datanglah ke rumah anak-anak gitu ya. Harus Iya, betul. Itu ternyata dilakukan oleh guru-guru di pedesaan juga, di kota juga iya. Karena saya sudah ketemu sendiri dengan para guru dan menyampaikan bahwa yang dilakukan mereka selama pandemi supaya tetap ketemu dengan siswanya, karena yang rindu itu bukan guru tapi siswa ini yang penting kan lagi tumbuh dan berkembang. Akhirnya para guru rela. Piro sih bayarannya guru kan gitu ya. Tapi beliau rela datang ke rumah masing-masing, satu ketemu hari ini ketemu dengan si Aisyah, besok ketemu dengan si Anissa, besok ketemu ini digilir ini. Nah, itu yang dilakukan oleh guru walaupun akhirnya tidak bergerombol begitu ya. Nah, ada pertemuan yang sifatnya sekolah tetap dilakukan, tapi sekolah ini tidak semuanya misalnya 15 anak datang atau 10 anak datang langsung enggak. Tapi mungkin yang ketemu itu sekitar 3-4 anak di sekolah. Jadi sekolah terbatas. Sekolah terbatas dilakukan dan itu pun berjarak sesuai dengan aturan 4 menteri. Persoalannya itu aturan teori antara satu anak dengan anak yang lain jaraknya. Prokesnya seperti itu. Prokesnya. Tapi yang namanya anak ketemu temannya ya nggak mungkin bisa rangkulan, bisa tarik-tarikan, enggak mungkin. Tapi makanya itu tetap dijaga oleh para orang tua, dijaga para orang tua untuk didampingi. Jadi sepanjang pembelajaran di masa pandemi, para orang tua mendampingi anak belajar. Jadi kalau ada anak 3 misalnya, para wali murid dengan muridnya dengan anaknya itu bersama gurunya. Jadi di masa pandemi ini guru juga makin sibuk ya. Wah. Makin berat, makin sibuk. Makin sibuk. Belum lagi kalau gurunya juga punya PAUD sendiri kan begitu. Nah, bapak-bapaknya kan juga PAUD. Iya, ngurusi yang di rumah ya. Bu Dwi tadi kan disampaikan Bu Dwi tentang lembaganya. Sebuah lembaga tentang pemerhati ini. Apa yang sudah direncanakan terhadap persoalan-persoalan yang sudah muncul ini? Ya, lembaga memang menjadi tumpuan utama di sini. Jadi lembaga itu betul-betul kasihan ya, karena sudah muridnya berkurang, terus gurunya harus dibayar, begitu tumpuannya di lembaga itu. Yang saya tahu ada memang para guru itu di pedesaan itu dibayar 50.000, dibayar 100.000 itu ada. Nah, kalau mohon maaf, 50.000 per hari
per bulan. Kalau 50.000 ini dapat apa kan begitu? Ya, mbok dipakai beli singkong. Tapi semoga rezekinya para guru-guru Amin, itu amin. mendapatkan dari tempat yang lain. Oke. Kalau memang di sekolah itu tempat mengabdi, saya yakin Allah Maha Pengasih Pemurah ya. Amin. Jadi kondisi ini yang dirasakan, tapi para lembaga-lembaga yayasan-yayasan itu tetap memikirkan nasib para guru semampunya lembaga-lembaga itu. Saya bisa bicara begini karena saya tahu bahwa di lembaga-lembaga pendidikan itu masih berusaha memberi guru. Kadang diberinya hanya separuh begitu. Padahal pangapunten saat kondisi pandemi para orang tua itu ada yang bilang begini, alah wis percuma, gak usah sekolah, gak opo-opo. Jangan meremehkan kondisi ini. Jangan meremehkan kondisi ini. Tumbuh kembang anak harus tetap dibantu oleh guru. Harus terstimulasi. Betul. Karena dia masuk SD tentu butuh bagaimana cara anak ini bisa mandiri. Bukan sekedar calistung, mohon maaf. Salah besar. Kalau titik ukurnya hanya anak bisa masuk SD itu karena bisa calistung, sorry, bukan itu. Tapi unsur kemandirian ini menjadi sangat penting, menjadi unsur disiplin. Itu harus sangat penting karena anak-anak ini harus terbantukan dengan kehadiran sosok seorang guru, kehadiran lembaga pendidikan itu menjadi sangat penting. Jadi pola pikir yang selama pandemi wis ternyata gak sekolah ya gak opo-opo, bukan. Pangapunten, saya sebagai orang tua, saya punya anak 4 loh. Saya punya anak 4. Saya mengingatkan betul kepada para orang tua bahwa pendidikan harus dibantu ya, harus dibantu oleh lembaga pendidikan, dibantu oleh para guru dengan sentuhan karena guru itu memiliki 4 kemampuan dasar. 4 kemampuan dasar ini adalah pedagogiknya dia punya. Terus dari sisi unsur kepribadian beliau punya sebagai seorang guru. Dia dari sisi sosial dia punya. Jadi ada komponen-komponen yang mereka miliki dari 4 komponen ini. Pengetahuan dia punya. Otomatis ini yang dibutuhkan oleh para orang tua. Nah, psikologi dia punya. Otomatis ini yang dibutuhkan ya. Jadi para orang tua akan terbantu dengan kehadiran guru. Tumbuh kembang anak, pangapunten jika orang tua kemampuannya mungkin tidak bisa maksimal. Kemampuan ini maknanya mungkin waktu ya, waktu ketemu anak juga karena kondisi bekerja. Tidak semua orang itu ada di rumah terus karena perempuan kali ini ada yang kerja di sawah, ada yang ini kehadiran guru menjadi sangat penting. Bukan perkara kita nitip anak, bukan, tapi ada rasa ingin bantu menyiapkan generasi yang baik ke depan. Nah, kalau hitungan jari 2022 ya maaf ya, sekarang 2022 ya, sampai ke 2045, ini berapa tahun coba umur anak? Betul, sudah di atas 20. Nah, ini adalah menyiapkan generasi yang berkualitas nanti itu. Karena hitungannya bukan kali ini jadi enggak seperti kita nggodok singkong, berapa menit jadi enggak bisa ngurusi anak. Ada proses yang cukup panjang. 25 tahun ke depan anak kita disiapkan mulai sekarang. Betul. Bagaimana dia mandiri? Itu harus ketemu dengan guru. Oke, anakku, saat ini kita sudah selesai pembelajaran pagi ini misalnya. Nah, itu sepatunya ada di sebelah sana, silakan dipakai sendiri ya sepatunya. Enggak bisa Bu Guru di rumah dipakaikan sama mamaku. Enggak lah sayangku, di sini kita menggunakan sendiri-sendiri, ayo dipakai. Nah, ini cara Bu Guru menyampaikan kepada anak, ayo saya yakin kamu pasti bisa. Gitu guru pakai bernyanyi, ku tahu kamu pasti bisa gitu ya. Artinya bahwa saya makin menyadari bahwa ketika itu offline, ketika itu daring, tanpa kehadiran sentuhan guru. Padahal para pemirsa Singkong dan Kopi, sentuhan guru sama dengan sentuhan orang tua. Seperti itu. Betul. Jadi sentuhan orang tua ini luar biasa ya. Pandemi ini Allah memberikan kepada kita itu sebetulnya ada hikmah yang luar biasa. Mengembalikan fungsi keluarga, mengembalikan fungsi orang tua sebagai sekolah utama. Madrasatul basic ya. Nah, itu. Jadi itu kunci pertama adalah Allah mengembalikan orang tua sebagai pendidikan.
yang pertama di rumah Iya. sebelum di sekolah. Nah, setelah itu di sekolah ini adalah tempat yang bisa membantu, menguatkan bagi anak-anak PAUD yang lagi tumbuh dan berkembang. Nah, ini menjadi sangat penting diingatkan. Tapi bukan berarti setelah pandemi nek ngono wis gak butuh sekolah, ndak bisa begitu. Karena harus ada proses yang diikuti, yang harus dialami oleh anak-anak. Karena sekolah itu adalah tempat ketemunya siswa dengan siswa. Tempat ketemunya siswa dengan guru. Interaksi Jadi mereka, ya. siswa dengan lingkungannya. Lingkungan. Jadi anak-anak akan ketemu sehingga mereka tidak canggung ketemu orang lain. Anak-anak yang mandiri, anak-anak yang kreatif, anak-anak yang inovatif itu karena ketemu banyak orang. Oke. Tidak bisa dia Betul, hanya hidup di rumah saja, ketemu dengan orang tuanya nggak cukup, tapi dia bisa berkolaborasi dengan lingkungannya, terutama berinteraksi dengan guru dan teman-temannya Saya yang bayangkan itu. Bu Dwi, kalau persoalan ini tidak segera disadari oleh para orang tua dan tidak juga orang tua untuk memikirkan persoalan ini, bagaimana nasib anak-anak kita? Nah, tentu kehilangan waktu 2 tahun kemarin itu menjadi persoalan. Makanya saya mengingatkan kembali, ayo kita rebut. Betul. Ayo kita rebut usia emas anak 06 tahun ini atau 08 tahun 8 ini. tahun, ya. Ayo kita rebut. Karena 2 tahun jika kemarin itu anak saya misalnya, anak panjenengan misalnya, usianya 3 tahun atau usia 2 tahun. Ini kondisi pandemi. Ketemunya dengan para orang tua di rumah, tapi waktu yang mestinya ketemu temannya, ketemu gurunya terpotong, maka sekarang sisa waktu yang sekarang misalnya masuk usia 4 tahun atau masuk usia 5 tahun, ayo segera direbut, mumpung masih ada usia emas 08 tahun. Direbut ini bagaimana caranya? Kasihlah kehidupan yang lebih kreatif di rumah dan di sekolah. Ini jadi pesannya ini kepada orang tua dan para guru. Apa yang bisa dilakukan orang tua misalnya? Kalau saya dulu, saya tadi sudah cerita bagaimana saya mandi di kamar, mandi itu pakai bak, misalnya dulinan nduk kono. Orang tua nggak usah marah-marah, aduh basah semua, nggak usah. Memang mandi ya basah ya gitu. Jangan lama-lama, oke. Jangan pakai ada istilah jangan, anakku sudah cukup ya, misalnya begitu. Karena saya sendiri sangat senang bermain air misalnya, tapi ada waktu mungkin yang diingatkan oleh orang tua. Anakku waktunya makan ya misalnya, sudah cukup kayaknya mandinya. Oke, jadi jangan beri anak itu wadah atau tempat yang mereka bisa bersenang-senang. Kalau nggak bisa berenang di kolam renang di luar tempat tamas ya, sudahlah sementara waktu renangnya di bak mandi saja. Apa itu di bak yang plastik itu ya. Dia berenang di situ sekedar kecepek-kecepek gitu ya, tapi dia senang. Yang penting muncul hati senang. Itu masih di kamar mandi. Belum kita di dapur. Nah, kalau dulu saya dengan orang tua saya diajak itu ngulek-ngulek gitu ya, bikin sambal gitu ya. Memperkenalkan aja gitu ya. Tapi kalau memang orang tuanya keburu-buru, yes pokoknya anaknya diberi mainan apa yang kira-kira tidak membahayakan. Nah, ini yang paling utama ini. Tidak membahayakan. Kalau sampai orang tua cuma menyediakan HP atau gadget ini. Itu masalah itu. Oke, ada pertanyaan lagi, Bu Dwi. Seusia itu memang harus dilatih untuk kreatif dan inovatif. Seusia itu bagaimana pendapat Bu Dwi? Ya, karena bermain itulah akan muncul inovatif itu. Contoh sekarang contoh saya ini kan dulu suka lompat-lompat, saya suka naik pohon misalnya begitu. Oh iya, karena Bu Dwi juga karateka kan begitu ya? Iya. Saya dulu memang seorang karateka. Iya. Q saya nggak tanya Q ya. Q saya sudah hampir hitam ya. Saya sudah asisten Simpe. Nah artinya apa? Ternyata menyenangkan saya naik pohon begitu, menyenangkan lah. Orang tua nggak usah marah-marah saat anak naik. Misalnya, awas ya, ini ada sandal. Nah, jangan. Jadi naik tadi dapat mangga apa enggak kira-kira Bu? anak-anak itu pertama mangga dilihat, tapi yang penting dia bisa meraih itu gitu loh. Proses naik ini loh. Bagi orang tua nggak usah lah. Aduh nak, nanti jatuh, turun. Nah, jangan. Oke, itu malah membuat anak terus panik. Trauma. Panik terus jatuh. Nah, maka pelan-pelan, loh anakku naik, cepet-cepet mama atau ibu yang ada di rumah segera dekati anak dengan
motivasi gitu ya. Dengan hati yang tenang dan memberi motivasi. Oh, anakku pinter ya, naik di atas, sudah bisa sampai ke atas. Hati-hati ya nak, mama mendekat ya. Mama mendekat. Arti maknanya apa? Supaya dia tenang. Supaya dia tenang, mama mendekat. Nah, kamu tetap di situ enggak apa-apa. Mama ada di bawahmu. Kalau mau turun, bilang ya nak. Mama tunggu di bawah. Nah, artinya nggak usah, awas ya, nggak turun ya. Ini ada sandal ini ya. Nggak usah begitu. Ini proses tumbuh dan berkembang. Semakin ingin tahunya ini diasah, semakin dia kreatif. Oke. Ini rasa ingin tahu. Ini masih usia dini. Nah, kalau dia sudah dewasa, dia langsung nanti itu bisa jadi peneliti, bisa jadi gitu. Karena rasa ingin tahunya tinggi dan dia menjadi seorang profesor nanti. Wah, keren Amin, itu. amin, ya. Keren betul. Artinya juga bahwa mudah-mudahan ibu-ibu, terutama ibu-ibu nih yang di rumah, bahwa Ini tugasnya Bapak juga loh ya. tugas berat juga. Ya iyalah, bukan tugasnya Ibu saja. Artinya saya pikir begini, tadi kan ada statement Bu Dwi yang asik, bahwa ayo rebut 2 tahun. Saya yakin ini, sadarkah kita, tidak bisa anak itu harus kembali kepada usia itu lagi kan, awal lagi. Nggak mungkin, iya. Impossible. Kayak begitu. Jadi, setelah usia 2 tahun yang hilang kemarin, anggaplah jika tumbuh kembang itu mestinya harus 100% ketemu orang tua, ketemu gurunya, ketemu teman-temannya dan lingkungannya, dia harus bersantai-santai di luar, lompat-lompat, nggak bisa karena pandemi, maka bisa jadi kemarin tuh anggaplah 40% begitu karena dia di rumah saja, apalagi diganggu HP lagi, bisakah itu menjadi 40%? Saya yakin kok miris lah saya kalau mengingat itu. Nah, maka kalau itu masih sekarang ini anak masih usia 5 tahun, maka sisa usia anak ini masih dikejar lah ya. Oke. Anak usia 8 tahun, otak anak ini masih tumbuh dan berkembang terus sampai usia 18 tahun. Iya. 18 tahun ini usia anak sudah 100%. Iya. Kalau itu normal distimulasi 100% gitu ya. 18 tahun, tapi perjalanan 0 hingga 12 tahun, kelas betul. 6 SD, sisanya cuma sedikit menuju ke 18 itu. Betul. Makanya dikatakan usia emas karena percepatan dari 0 di dalam kandungan itu sudah 25%, saraf otak anak berkembang itu 25%, menuju ke usia 6 tahun itu sudah 50% gitu ya. Sampai ke 8 tahun itu sudah sampai pada posisi usia 80, sudah 85% begitu ya. Otak anak itu, saraf otak anak. Nah, kalau sudah sampai ke usia 6 tahun itu 90%, 6 tahun mohon maaf, 12 tahun, 12 kelas tahun. 6 SD itu sudah 90%, nyampe ke 18 tahun itu sudah 100%. Oke, luar biasa. Makanya saya katakan rebut, sisanya ini loh direbut, ayo. Sehingga otak anak atau tumbuh kembang anak ini, otot-ototnya supaya dia berkembang terus, dia semakin tinggi, makan gizinya juga diberikan dengan baik. Saya yakin tumbuh kembang anak walaupun 2 tahun kemarin sempat terhambat, kita masih tetap mengejar lah ya kekurangan ini. Artinya hari ini kita wajib membuat statement kepada orang tua bahwa usia emas itu tidak saja otak tetapi seluruh organ tubuh. Seluruh. Oke, setelah tadi kita bicara dan tadi Bu Dwi juga ada statement tentang lembaganya Bu Dwi, Dewan yang PAUD Forum tadi, PAUD. Forum PAUD tadi. Setelah mengetahui persoalan-persoalan ini, tidak saja survei tadi dengan hasil surveinya, secara kompleks apa yang sudah dan akan sudah dilakukan. Ya, Forum PAUD Jawa Timur yang lagi melakukan riset dan ini sudah penulisan ya, sudah finishing pelaporan mau finishing ini sudah penulisan itu sudah 85% lah ya. Tinggal sedikit lagi langkah kita bisa menyiapkan sebuah buku nanti itu bahwa kita menyampaikan kepada masyarakat berkenaan dengan hasil temuan kita tentang tumbuh kembang anak yang lagi terhambat kemarin karena kita lagi menengok tumbuh kembang anak semasa pandemi, di tengah pandemi itu ada persoalankah? Ternyata komentar para informan itu menyampaikan bahwa iyalah Bunda, ini pasti menjadi terhambat karena anak-anak tidak bisa ketemu dengan teman-temannya, anak-anak tidak bisa ketemu para gurunya, dan tidak bisa rileks
bermain di luar, yang biasanya renang nggak jadinya renang ya, yang biasanya, nah sebetulnya itu bisa diakali sebetulnya di rumah gitu ya. Tapi karena tidak semua orang tua ini mampu untuk membantu memfasilitasi anak dengan menstimulasi hal-hal yang menyenangkan, akhirnya disibukkan dengan ini. Nah, maka Forum PAUD Jawa Timur akan membuat sebuah informasi berupa buku dan mungkin akan disosialisasikan juga lewat apakah itu webinar ataukah itu lewat bagaimana kita mengundang semua ketua Forum PAUD di Jawa Timur dan juga bisa jadi lembaga-lembaga pendidikan atau para orang tua untuk disampaikan bahwa halo Bapak Ibu, sadarkah bahwa ini ada sebuah masalah? Nah, maka kami ingin menyadarkan panjenengan, ayo kita rebut gitu ya. Kita sampaikan, kita kampanyekan. Kita kampanyekan tentang tumbuh kembang anak ini harus kita rebut sisa waktu yang ada ini. Bagi saya itu masih ada waktu, masih ada waktu. Bukan berarti terus kita Jarno enggak bisa itu, enggak bisa. Harus direbut. Harus direbut sisa usia anak ini, usia emas ini harus kita rebut. Dan bagaimana merebutnya? Kita menstimulasi mengisi waktu anak ini dengan yang menyenangkan. Bagaimana caranya? Hal yang terkecil di rumah itu jika orang tua, hal yang terkecil di rumah, beri sesuatu yang menyenangkan anak bermain. Apakah dia suka buku? Ya kasih buku, Pak, kasih kertas dengan warna, macam-macam lah, banyak cara. Atau kertas kayak dulu kita dilipat, kan suka dilipat-lipat, dijadikan pesawat-pesawatan atau di perahu-perahuan. Nah, banyak cara. Orang tua zaman dulu tuh luar biasa. Saya yakin nih orang tua sekarang juga tidak kalah ya, tidak kalah. Yang penting satu, menyempatkan waktu. Oke, Bu Dwi, hal-hal seperti ini akhirnya sudah tampak dan sudah berjalan. Bagaimana peran pemerintah daerah, wabil khusus pemerintah Provinsi Jawa Timur? Ya, kalau bicara PAUD, Pak Norman, kalau bicara PAUD itu sebetulnya wilayah kerja kabupaten kota. Itu domain mereka ya. Domain. Ya. Jadi ada undang-undang alih kewenangan itu bahwa urusan PAUD SD SMP itu ditangani oleh kabupaten kota. Tapi ternyata di provinsi, alhamdulillah kehadiran Ibu Gubernur Jawa Timur bersama Dewan Pendidikannya itu sangat peduli untuk menguatkan program PAUD di Jawa Timur. Apa bentuknya itu misalnya? Bentuknya bisa bagaimana alhamdulillah Ibu Gubernur sudah mengukuhkan 35 para Bunda PAUD. Nah, ini keren ini. Bu Gubernur sudah mengukuhkan. Apa tugasnya Bunda PAUD? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Apa sebetulnya Bunda PAUD? Bunda PAUD itu siapa dulu? Ya. Nah, Bunda PAUD itu adalah para istri bupati dan kepala daerah. Kepala daerah. Jadi Bunda PAUD itu adalah istri-istri bupati atau istri-istri wakil bupati yang diberi tugas lah intinya ya. Nah, ada juga yang bupatinya itu sendiri yang perempuan. Contoh seperti Jombang itu kan betul. Punya Munjidah juga dari Bojonegoro, punya Imu Awana, Anak Awana. Ya. Tuban tuh bapak-bapak ya. Bojonegoro ya. Terus ada lagi beberapa titik seperti di Banyuwangi juga perempuan juga. Nah, ada 4 atau 5 itu ya bupati perempuan yang langsung menjadi Bunda PAUD. Apa sebetulnya tugasnya? Bunda PAUD itu adalah public figure. Jadi beliau ini adalah sentral dari semua gerakan. Jadi kalau Bunda PAUD-nya ini memang betul-betul concern dan alhamdulillah dengan dikukuhkannya itu berarti kita memberikan informasi, kita menyadarkan, Bu Gubernur sudah memberikan arahan bahwa yang namanya Bunda PAUD ini akan membantu urusan-urusan PAUD sampai ke pelosok desa. Nah, karena akan dilantik dan akan dikukuhkan pula Bunda PAUD sampai ke pelosok desa. Minimal itu sampai pada posisi kelurahan. Sampai pada posisi kelurahan. Jadi Bunda PAUD di tingkat kabupaten melantik dan mengukuhkan di tingkat kecamatan, kecamatan melantik dan mengukuhkan di tingkat di tingkat kelurahan. Nah, ini yang akhirnya akan membantu pergerakan PAUD hingga ke grassroots, ke level bawah.
Jadi, kalau sepanjang Ibu Gubernur sudah memberikan motivasi kepada para Bunda PAUD di kabupaten kota, tentu ini akan diteruskan ke grassroots. Nah, ke grassroots inilah yang menjadi peran penting Bunda PAUD di level kecamatan dan kelurahan untuk menindaklanjuti program-program. Apalagi sekarang ini kondisi saat ini, kondisi masalah stunting itu menjadi masalah penting. Terus juga masalah tumbuh kembang anak yang menjadi masalah penting juga. Dan juga ada kematian ibu dan anak. Ini sudah disampaikan oleh Ibu Gubernur. Sehingga menyadarkan kepada para Bunda PAUD di kabupaten kota untuk menggerakkan kembali mengurangi jumlah stunting, mengurangi jumlah kematian ibu dan anak. Bagaimana caranya mengurangi? Tentu ada cara dan trik-trik kerjasama semua komponen yang ada di level kabupaten sampai ke level grassroots. Ini ada kolaborasi kerja. Nah, ini menjadi core yang sangat diusahakan, yang harus diutamakan di pendidikan anak usia dini ini. Gerakan Bunda PAUD itu akan membantu pergerakan hingga level bawah. Karena lembaga pendidikan di level bawah kalau nggak disemangati oleh Bunda PAUD-nya, wah kasihan mereka kerja sendiri. Ini peran pemerintah ya. Mereka akan kerja sendiri, lembaga-lembaga pendidikan. Nah, merasa kecil juga para orang tua jika mereka ngurusi anaknya sendiri juga gitu loh. Kalau nggak dibantu oleh lembaga pendidikan dan juga pemerintah mulai dari level kelurahan, kecamatan dan kabupaten kota. Ya, tentunya kan ada aturan pemerintah bahwa anggaran daripada APBD itu sekian persen ya untuk pendidikan. Selama ini PAUD kebagian apa enggak nih? Kalau sudah ditanya anggaran, waduh. Kalau perkara anggaran insya Allah yang namanya Undang-Undang Alih Kewenangan kan sudah sangat jelas ya. Undang-Undang Alih Kewenangan itu tugasnya itu di level kabupaten kota dan itu ada anggarannya. Jadi Dinas Pendidikan sudah menyiapkan. Maka para lembaga pendidikan ya kolaborasilah, tangkap bola ya, langsung menyapa, jemput bola ya, jemput bola, komunikasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikannya juga begitu. Ada Bunda PAUD yang bisa membantu menyampaikan info ini kepada lembaga-lembaga yang ada di bawah ya, di bawah. Jadi itu ada. Nah, ada program itu tadi dari kabupaten kota dan juga ada itu Bapak Jokowi kan memberikan itu dana desa. Nah, itu sekian persen, sedikit persen, berapa persen itu masih bisa digunakan untuk bagaimana menguatkan program PAUD di daerah. Bisa itu. Artinya melalui podcast ini kita juga mendorong kepada pemerintah, mendorong kepada pemerintah daerah, mendorong daripada para stakeholder, mendorong kepada orang tua, ayo sama-sama untuk memberikan anak. Dan saya yakin kita semua, baik yang mendengarkan maupun duduk, baik Bu Gubernur, juga lulusan TK kan begitu ya, playgroup kan begitu. Bu Dwi, closing statement ini gimana nih? Iya, menyiapkan generasi bangsa yang berkualitas itu tidak bisa sendirian. Menyiapkan generasi yang berkualitas itu harus kolaborasi kerjasama semua komponen. Saya memandang di Jawa Timur ini sudah tampak seperti itu, tinggal dikuatkan saja. Bu Gubernur sudah membantu menyiapkan ya, mengukuhkan. Ini sama halnya pintu pertama sudah dibuka. Nah, bagaimana Bunda PAUD di daerah? Nah, Bunda PAUD ini harus kerjasama dengan lini yang ada di situ karena yang dikembangkan adalah PAUD holistik integratif. Jadi PAUD holistik integratif ini adalah kerjasama semua komponen karena sisi keamanan anak, sisi kesehatan anak, sisi tumbuh kembang anak ini semuanya masuk di situ. Jadi perlindungan, gizi semuanya masuk. Jadi semua lini terkait itu masuk di situ. Maka perlu kerja bareng, termasuk pula lembaga pendidikan dan terutama orang tua. Ini menjadi komponen yang kuat yang harus menyiapkan generasi penerus bangsa. Kalau generasi ini berangkatnya dari rumah sudah baik, maka Indonesia akan menjadi maju. Itu closing statement saya untuk kerjasama semua komponen. Penting sekali kita merebut usia emas anak, mumpung masih ada waktu. Jadi lakukan mulai sekarang. Setelah mendengarkan saya ini. Do something begitu ya. Ya. Baik Bu Dwi, luar biasa para pemirsa Singkong dan Kopi. Saya cukup terbelalak dengan informasi-informasi ini. Biasa karena kami orang laki tidak melihat sesuatu sisi, tapi betapa manfaatnya, betapa persoalan ini dahsyat.
Sehingga kalau boleh saya katakan, siapkanlah generasi emas kita yang terbaik. Karena 25 tahun dan 30 tahun ke depan, mereka lah yang akan membawa bangsa ini, kan begitu. Dan Bu Dwi, session ini bukan yang terakhir, the last session, enggak. Tetapi ke depan kita akan bicara P3K-nya. Insya Kita Allah, bicara ya. tentang yang lain, yang up Betul, to date. masih banyak masalah yang harus kita bicarakan. Kita bantu pemerintah Betul. daerah, kita bantu masyarakat, Betul. dan kita bantu para lembaga-lembaga ini untuk makin memperhatikan Iya. pendidikan dari Walaupun bangsa. ini nongkrong, tapi harus berkualitas Ya, ya. tapi jangan lupa kopinya sama singkongnya. Siap, Terima siap. kasih. Demikian para pemirsa sekalian, pemerhati singkong dan kopi. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salamnya begini. wabarakatuh. Salamnya gini ya.